Alhamdulillahil wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah summa wa ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi muhkamati ayatihi. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hari yang penuh mulia ini, minggu pertama di bulan Ramadan, di hari Jumat ini, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan keislaman kita serta meningkatkan ketakwaan kita, di mana salah satu di antara fungsi diperintahkannya kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh salah seorang ulama yaitu Abu Laits As-Samarqandi, dia mengatakan, dia mengkisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu sebelum umatmu ada salah seorang hamba Allah yang senantiasa hidupnya melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berumur 350 tahun dan selama dia usia 350 tahun tidak pernah meninggalkan ibadah sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berharap kepada Allah agar ketika dia meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan hamba ini dan dia kemudian meninggal dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika hamba yang telah beribadah selama 350 tahun tersebut, yang kemudian akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya, ternyata dia mengatakan, wahai Allah, aku masuki surgamu karena aku sedang bersujud kepadamu. Aku masuki surgamu karena aku sedang melaksanakan ibadah kepadamu, maka pantas aku ini masuk ke dalam surgamu, kata hamba tersebut. Maka Allah katakan, tidak, sungguh engkau berhak untuk memasuki ke dalam neraka-Ku. Dia merasa dengan ibadah 350 tahun dan dia merasa meninggal dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan ibadahnya sehingga Allah masukkan ke dalam surga. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak, engkau berhak masuk ke dalam neraka. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian hamba ini berdoa kepada Allah, hai Allah, apa yang menyebabkan engkau akan masukkan aku ke dalam neraka-Mu padahal aku meninggal dalam keadaan bersujud kepadamu? Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya engkau memasuki surgaku karena rahmat yang telah aku berikan kepadamu. Karena rahmat dan kasih sayangku lah aku masukkan ke dalam surgaku. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita hari ini berada di bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya,
bahwa syahrul Ramadan awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. Bulan Ramadan adalah merupakan 10 hari pertama adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada kita. Allah memberikan kasih sayangnya sebagai bukti kita bisa bertemu dengan Ramadan sekarang. Ada di antara teman-teman kita, ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara tetangga kita, atau ada di antara mungkin yang tinggal di perumahan Bukit Kayu Manis ini tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan karena meninggal dunia. Ada di antara mereka kemudian dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ada di antara mereka juga kemudian pura-pura menjadi gila sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan padahal dia dalam keadaan sehat. Dan salah satu di antara diperbolehkannya orang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah pertama di antaranya adalah orang gila. Artinya adalah kalau orang muslim kemudian dia mengaku dirinya beriman kepada Allah tidak mau berpuasa, ada kemungkinan memang otaknya sedang gila atau dirinya sedang gila. Atau ada kemungkinan mungkin dia sedang dalam keadaan musafir dan lain sebagainya, kecuali untuk ibu-ibu atau perempuan memang ada waktunya dia tidak berpuasa. Maka oleh karenanya Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah memberikan kasih sayang kepada kita untuk supaya kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, untuk supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Maka oleh karenanya jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain, suatu ketika Iskandar Zulkarnain, salah seorang di antara raja yang merajai timur dan barat, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Kahfi, yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Para sahabat bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Kemudian Allah mengatakan, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Aku akan menceritakan kepadamu bagaimana tentang kisah Zulkarnain tersebut. Dikatakan bahwa Masyriq dan Maghrib, timur dan barat itu dikuasai oleh Zulkarnain, hampir seluruh bumi dikuasai oleh Zulkarnain. Ketika dia akan melewati sebuah lembah, ketika akan melewati sebuah sungai, dia mengatakan, "Wahai tentaraku, kita akan melewati sebuah sungai yang begitu deras. Kita akan melewati sungai yang begitu dalam. Siapa di antara kita yang melewati sungai tersebut, silakan ada air, ambil air. Di antara kalian yang membutuhkan makanan, silakan ambil makanan. Di antara kalian yang membutuhkan persiapan untuk kita berperang di dalamnya, silakan ambil." Maka kemudian di antara tentara Zulkarnain ada 3 golongan. Di antara mereka ada yang memang mengambil air tersebut penuh untuk persiapan nanti dia bekal ketika akan berperang. Ada di antara mereka yang ngambil setengahnya dan ada di antara mereka ada yang tidak ngambil sama sekali. Ini memberikan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda pahala di sisinya. Satu kebaikan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan dibalas dengan satu kebaikan. Tapi ketika kita di bulan Ramadan, satu kebaikan dibalas dengan 7 kali lipat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah akan melipatkan ganda bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan kebaikan di dalamnya. Karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, maka kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan kita masuki nanti. Di yang keduanya adalah wa'au sotuha maghfirah. Kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Suatu ketika ada seseorang yang mengatakan, "Wahai Allah, aku ini adalah hambamu yang selalu melaksanakan ibadah kepadamu. Tapi